Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Fatrozak, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 0533433777. Kali ini saya akan berperan sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi dalam kasus penprestasi jual beli tanah. Untuk simulasi kali ini diasumsikan seperti dalam sidang pengadilan perdata sebenarnya. Saya akan mengajak rekan saya untuk menjadi hakim dalam pengadilan ini. Sidang perkara perdata nomor atas nama penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi. Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Juni 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa penggugat hadir. Hadir yang mulia, saya Zaki Fatrozak, SHMH, bersama dengan rekan saya Fikri Landung Gumilang, SHMH, advokat dan kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2023, siap mengikuti persidangan. Baik, identitas para pihak telah dicatat oleh Panitera. Dengan demikian, proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembacaan surat gugatan oleh kuasa penggugat. Silahkan kuasa penggugat berdiri. Yang mulia majelis hakim, bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan uraian sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah ditandatangani perjanjian jual beli tanah atas bidang tanah yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, seluas 1000 meter persegi dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Yang pembayaran pelunasannya harus dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal perjanjian. Bahwa tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, tergugat tidak melaksanakan pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Bahwa penggugat telah melakukan penagihan baik secara lisan maupun tertulis, termasuk mengirimkan somasi pertama tanggal 20 April 2023 dan somasi kedua tanggal 10 Mei 2023, namun tergugat tetap tidak melaksanakan prestasinya. Bahwa perbuatan tergugat tersebut merupakan wan prestasi sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, karena debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah ditegur secara resmi atau somasi. Bahwa atas kelalaian tersebut penggugat mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Oleh karena itu yang mulia, penggugat mengajukan petitum yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian yang mulia atas gugatannya. Ya yang mulia, penggugat tetap pada seluruh dalil gugatannya.
bahwa alasan tergugat mengenai proses kredit bank bukan merupakan force majeure atau keadaan memaksa, sebagaimana pada pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata, karena tidak bersifat luar biasa, tidak mutlak menghalangi prestasi, dan merupakan resiko pribadi debitur. Silahkan kuasa penggugat mengajukan bukti surat. Ya, Yang Mulia, untuk memperkuat dalil gugatan kami diajukan beberapa alat bukti. Yang pertama, P1, surat perjanjian jual beli tanah. P2, bukti transfer uang muka sebesar 300 juta rupiah. P3 dan P4 merupakan somasi yang pertama dan somasi yang kedua. P5 merupakan dokumen rincian kerugian penggugat. Apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Apakah saudara mengetahui perjanjian jual beli tanah? Apakah saudara mengetahui bahwa tergugat hanya membayar uang muka? Apakah saudara mengetahui adanya penagihan dan somasi? Apakah benar saudara ikut mengantarkan somasi? Apakah saudara mendengar janji pelunasan? Apakah janji itu dipenuhi? Saudara ahli, jelaskan definisi wan prestasi menurut ilmu hukum. Apakah somasi merupakan syarat untuk menyatakan kelalaian? Apakah alasan keterlambatan bank dapat disebut sebagai force majeure? Apakah pendapat saudara bahwa tergugat tetap wajib membayar meskipun ada alasan keterlambatan? Kesimpulan penggugat dalam perkara wan prestasi nomor 101 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Selatan antara Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai tergugat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Advokat Zaki Fatrozak SHMH dan Advokat Fikri Landung Gumilang SH, masing-masing advokat pada Zaki Fatur and Partners berkantor di Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2023, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama penggugat Andi, selanjutnya disebut penggugat, berkenan dengan berakhirnya pemeriksaan dan dalam perkara akuo, penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Fakta persidangan. 1. Penggugat A. Alat bukti surat penggugat telah dilampirkan dalam daftar alat bukti penggugat dan telah diperiksa serta diterima oleh majelis hakim, yaitu bukti P1 surat perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. Bukti P2 bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah oleh tergugat kepada penggugat. Bukti P3 somasi pertama tanggal 20 April 2023. Bukti P4 somasi kedua tanggal 10 Mei 2023. Bukti P5 dokumen kerugian material penggugat berupa biaya pemeliharaan tanah dan biaya proses hukum.
bahwa seluruh bukti tersebut sah dan memenuhi ketentuan pembuktian pasal 1866 KUH Perdata junto pasal 164 HIR. B. Keterangan saksi penggugat. Bahwa saksi mengenal penggugat dan mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat dengan nilai 1 miliar rupiah. Bahwa saksi mengetahui tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah dan wajib melunasi 700 juta rupiah dalam waktu 3 bulan sesuai perjanjian, namun tidak melaksanakan sampai lewat batas waktu. Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan dan mengirimkan somasi namun tidak ditanggapi. Saksi B, bahwa saksi menyatakan pernah ikut mengantarkan surat somasi kepada tergugat di kediaman tergugat. Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar langsung janji pelunasan yang disampaikan tergugat kepada penggugat namun tidak dipenuhi. Ulangi, namun tidak pernah dipenuhi. Bahwa saksi mengetahui akibat keterlambatan pelunasan, objek tanah tetap berada di bawah penguasaan penggugat dan kerugian nyata timbul bagi penggugat. 2. Tergugat A. Alat bukti surat tergugat telah dilampirkan dalam daftar alat bukti tergugat antara lain bukti komunikasi mengenai permohonan penundaan pembayaran dan bukti proses administrasi pengajuan pinjaman bank. 3. Keterangan ahli tergugat. Bahwa ahli tidak mengetahui tergugat dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya. Bahwa benar ahli memiliki keahlian di bidang hukum perdata. Bahwa ahli menjelaskan beban prestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi atau memenuhi tidak sebagaimana mestinya setelah peringatan sebagaimana ditentukan pada pasal 1238 KUH Perdata. Bahwa ahli menjelaskan somasi merupakan syarat untuk menyatakan debitur lalai dan harus secara tegas menyatakan adanya wan prestasi. Bahwa ahli menjelaskan tugas pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan atau aktor incumbit probatio. Bahwa ahli menjelaskan keterlambatan pencairan pinjaman bank bukan force majeure atau keadaan memaksa karena merupakan resiko pribadi dan dapat diperkirakan serta tidak bersifat absolut menghalangi pelaksanaan prestasi. Bahwa keterangan ahli tersebut pada prinsipnya justru sejalan dengan dalil penggugat, bukan membantahnya. Pokok-pokok kesimpulan. Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses dalam gugatan, jawaban, replik, dan duplik, serta proses pembuktian di depan persidangan in casu, maka perkenanlah penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada dalil jawaban dan replik serta akan menyampaikan suatu kesimpulan, fakta-fakta yang akan kami uraikan sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat tetap bertahan dan berpendirian pada seluruh dalil gugatan sebagaimana diajukan dalam surat gugatan penggugat semula. Kedua, bahwa terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Ketiga, bahwa terbukti tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah sampai lewat batas waktu yang telah ditentukan. Keempat, bahwa terbukti penggugat telah menyampaikan somasi 2 kali namun tidak diindahkan oleh tergugat. Kelima, bahwa dalih force majeure tergugat tidak relevan dan tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terbukti penggugat telah mengalami kerugian nyata.
Ketujuh, bahwa seluruh alat bukti penggugat sah dan saling menguatkan dengan dukungan keterangan saksi dan keterangan ahli. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Primer, pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melaksanakan beban prestasi. Ketiga, menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat membayar kerugian material dan imaterial sebesar 100 juta rupiah. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. X. Terima kasih kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Sidang ditunda untuk agenda pembacaan putusan pada hari dan tanggal yang akan ditentukan. Sidang dinyatakan ditutup.